Halo, apa kabar? Teman-teman mahasiswa fisioterapi, calon-calon fisioterapi dan fisioterapi dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara dan ngobrol-ngobrol secara eksklusif dari lab anatomi ya Pak Heri. Oke, kita langsung aja. Mungkin Pak Heri bisa memperkenalkan diri dulu. Baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Nama saya adalah Heri Trianto, ya. Panggilan saya adalah Pak Heri. Untuk saat ini saya dinas di Stikes Katolik Santo Vincentius Paulus Surabaya sebagai dosen. Itu aja dulu kisah singkat teman-teman. Ya, dan saya juga perlu kenalan ya Pak Heri. Saya Yudit, salah satu dosen juga di Stikes Katolik Santo Vincentius Paulus Surabaya. Ya, jadi kita berdua ini sama-sama pengajar di Stikes Vincentius Paulus Surabaya. Ya Pak Heri, pada kesempatan kali ini kita sedikit santai ngobrol-ngobrol berkaitan dengan dunia pendidikan fisioterapi ya Pak? Boleh. Boleh ya Pak ya? Ya, sebelum kita berbicara ke materi di pendidikan fisioterapi, mungkin Pak Heri bisa sedikit cerita tentang awal mulanya bekerja sebagai fisioterapi sampai ke menjadi dosen ini gimana Pak? Ya, baik Pak Yudit. Mungkin saya awali dari saya waktu kecil dulu ya Pak. Ya, boleh. Dari gini teman-teman, saya ini lahir di kota Pare, Kediri. Ya. Kemudian saya besar sampai SMP ya, jadi SD sampai SMP saya ada di Pare. Kemudian untuk SMA saya menempuh di Solo Pak Yudit. Di Solo ya Pak ya? Dari Solo itulah saya mengenal fisioterapi ada di sana. Karena memang pendidikan fisioterapi pada saat itu adalah satu-satunya ada di Solo Pak Yudit. Di Solo ya. Pada saat itu seingat saya masuk fisioterapi itu tahun 1982 Pak Yudit. Jadi saya lulus 1985, baru lulus D3 fisioterapi. Kemudian dari D3 fisioterapi, kemudian langsung saya ke Surabaya, dan saya melamar di salah satu rumah sakit Surabaya yaitu RKZ. Pada saat itu ya hanya satu-satunya itu Pak Yudit. Jadi saya tidak kemana-mana, langsung ke RKZ. Pada saat itu karena saya ada kenalan juga di Surabaya yaitu Pak Kajat. Melalui dari Pak Kajat ini saya kenal RKZ. Kemudian saya bekerja di RKZ kurang lebih sampai 25 tahun di RKZ. Baru saya diminta untuk membantu membuka program prodi fisioterapi yaitu 2009 di Stikes ini. Ya Pak Heri, itu tadi singkat cerita perjalanan waktu kecil sampai kemudian berproses di kota Solo ya, terutama saat menempuh pendidikan fisioterapi ya. Kemudian lalu ke Surabaya. Jadi prosesnya ini juga panjang ya Pak ya, kalau melihat cerita sampai 25 tahun berkarya di rumah sakit di fisioterapi rumah sakit RKZ Surabaya. Kemudian diminta membantu di kampus ya Pak ya, di bagian pendidikan kalau dulu bilangnya Pak ya, di dunia pendidikan. Gimana Pak Heri? Ada perbedaan enggak waktu berkarya atau bekerja di rumah sakit secara langsung di pelayanan, sekarang bergeser ke dunia pendidikan?
Ya, baik. Memang berbeda ya Pak Yurid ya. Pendidikan dengan praktisi itu berbeda, yang jelas. Saya merasakan bahwa waktu saya di RKZ itu di rumah sakit sudah cukup lama. Ya. Saya itu orangnya suka tantangan Pak Yurid. Suka tantangan Pak. Ya, jadi pada saat itu saya kok pingin tantangan baru ya, tantangan baru. Sehingga saya ada kesempatan saat itu yaitu diminta untuk membantu di prodi ya, di prodi membuka prodi fisioterapi. Nah, itu kan suatu tantangan Pak Yuri. Nah, dengan tantangan itu akan menjadi suatu motivasi saya, yaitu saya harus bisa. Padahal itu adalah dunia pendidikan, di mana dunia pendidikan dengan praktisi agak beda. Tapi semua bisa dipelajari Pak Yudit, bisa dipelajari ya, sampai akhirnya sampai sekarang ini saya masih ada di Stikes. Ya Pak ya, jadi Pak Heri suka tantangan Pak ya, waktu di rumah sakit seperti apa perjalanannya, kemudian di situ berkembang, lalu kemudian dipindah di pendidikan waktu itu Pak ya, diminta untuk mengembangkan. Nah ini jelas situasinya berbeda ya Pak ya, jelas berbeda kan ya. Nah ini supaya alumni kemudian teman-teman fisioterapi itu juga mungkin punya pola pikir Pak ya, pola pikir bahwa fisioterapi itu tidak hanya di pelayanan saja Pak ya, pelayanan yang berkecimpung dengan dunia rumah sakit maksudnya dengan pasien langsung, tapi juga bisa berkembang di akademisi seperti itu Pak ya. Nah, begini Pak Yudit ya. Untuk saat sekarang ini kita berkecimpung di pendidikan. Ya. Ternyata di pendidikan itu menarik Pak Yudit. Menarik. Ya. Karena apa? Karena apa yang kita dapatkan pada saat kita sebagai klinisi dulu ya, praktek itu benar-benar bisa kita aplikasikan ya. Oh ternyata pendidikan fisioterapi ini kalau tanpa dengan praktek ya, itu kok rasanya kurang ya Pak. Apalagi kalau kita sebagai dosen ya pastinya harusnya pernah mengalami bagaimana praktek itu ya, gambaran tentang pasien ini apa ya, misalnya pasien itu kalau dulu kita kan tidak bisa membayangkan pasien itu yang bagaimana. Tapi dengan kita praktek ya, sudah mengenal ya, itu akan lebih gampang dalam hal kita belajar tentang teorinya, kemudian kita aplikasikan di praktek ya, di rumah sakit. Itu akan lebih gampang. Jadi intinya itu berkesinambungan ya Pak ya, antara pengalaman yang didapatkan di dunia praktisi, kemudian ketika di dunia pendidikan ini kan sangat istilahnya bisa berkolaborasi ya Pak ya. Iya betul. Betul ya. Apalagi kalau kita sudah pernah membayangkan yang ada di lapangan, jadi mentransfer ilmu kita ke mahasiswa itu lebih gampang. Lebih gampang ya. Seperti itu ya. Sekedar informasi teman-teman. Saya dan Pak Heri ini memang backgroundnya seorang praktisi ya. Dulu sama-sama kita pernah bekerja di rumah sakit, kita juga sampai sekarang juga masih ya separuh praktisi ya Pak Heri ya. Walaupun kita sehari-hari berkecimpung di dunia pendidikan, di kampus ya, mengajar ke teman-teman mahasiswa, praktek ya. Tapi kita juga sebagai praktisi, salah satunya adalah kita juga praktek ya Pak ya di Vicentius Sport Injury Clinic ya teman-teman. Ya, nah, jadi gini teman-teman, kebetulan dari institusi ya, kita diberikan fasilitasi ya. Dengan adanya klinik fisik itu ya. Itu akan membantu kita selain kita bisa membantu pasien ya, juga mengaplikasikan ilmu kita
Kalau kita tidak begitu Pak Yudit, kok rasanya nggak Aneh ya boleh, Pak ya? aneh. Iya, betul. Iya, anggapannya hanya belajar teori tapi prakteknya nol ya. Tapi enggak aja ya Pak Heri ya. Kita ya teori juga praktek ya. Seperti itu Pak. Iya. Tapi juga keistimewaan di stikes kita ya Pak Yudit. Iya. Ini dengan adanya fisik ini kan mahasiswa juga bisa artinya bisa melihat secara nyata bahwa pasien itu kayak begini yang dimaksud dengan misalnya dengan dikondisikan ini ada cedera ACL misalnya, ternyata seperti itu klinisnya itu bisa dilihat ya mungkin sedikit sebagai percontohan klinik ya, mungkin teman-teman mahasiswa yang masih di kampus belajar sedikit tahu ya Pak ya, sedikit paham ya mengenai proses pasien datang ke klinik, kemudian proses fisioterapinya, walaupun tidak secara langsung tahu gimana prosesnya Pak ya. Ya Pak, itu tadi kan kita bicara sedikit tentang ya praktisi dan akademisi di dunia pendidikan. Nah, mungkin gimana sih Pak? Saya ingin tanya proses pendidikan yang ada di Indonesia ini, contohnya profesi fisioterapi ya, kedepannya seperti apa Pak? Ya, ini sepengetahuan saya Pak ya. Yudit ya. Memang untuk saat ini ya pendidikan fisioterapi khususnya di Indonesia ya, memang diawali dari dulu itu kan D3 ya. Dari D3 fisioterapi, kemudian berkembang terus menjadi jadi kita itu awalnya, kalau saya flashback ke belakang Pak Yudit ya, saya dulu itu menempuh D3 Pak Yudit. D3 kemudian melanjutkan lagi ke D4 ya. Kemudian dari D4 ini untuk saat ini kan kita sudah bisa melanjutkan lagi ke profesi Pak. Iya, profesi. Ya, profesi. Nah, kebetulan karena saya seorang dosen sehingga harus dengan pendidikan yang minimal S2 ya. Jadi kita melanjutkan lagi yang masih ada hubungan dengan fisioterapi ya Pak Yudit ya. Jadi kita ngambil di ilmu kesehatan olahraga. Jadi ini masih ada hubungannya lah. Gitu. Tapi untuk pendidikan sebenarnya kalau teman-teman nanti misalnya dari D3 Anda bisa melanjutkan ambil D4 atau S1 ya Pak Yudit, baru mengambil profesi. Memang pendidikan di Indonesia saat ini yang paling tinggi masih profesi ya Pak ya, masih profesi ya. Nah, kebetulan memang sudah beberapa institusi yang ada profesi ya, misalnya yang paling dekat di Jawa Timur ini Pak? Jawa Timur ini ada yang di Malang ya Pak ya? Malang ya, di Malang terus Muhammadiyah Malang ya, itu sudah ada profesi. Kemudian kalau Jawa Timur ya masih itu masih ya, Malang ya. Tapi kalau Jawa Tengah ya ada Poltekkes ya. Kemudian di sana juga sudah ada Muhammadiyah ya. Muhammadiyah Surabaya, Muhammadiyah Surakarta ya. Surakarta. Kemudian kalau di Jakarta ada Esa Unggul ya. Kemudian di Makassar ya, Unhas. Kemudian ada di Bali Udayana ya Pak ya. Udayana ya. Itu ya. Setahu saya masih itu ya. Ya, itu mungkin bisa buat gambaran teman-teman yang masih berproses di D3 ataupun sudah lulus ya dari D3, ternyata jenjang pendidikannya masih terus bisa berlanjut ya teman-teman. Jadi dari D3 mau lanjut ke D4 bisa, mau ke S1 bisa ya Pak ya. Terus kemudian lalu lanjut profesi. Ya. Untuk saat ini paling tinggi profesi. Ya. Tidak menutup kemungkinan ya, ini sudah ada wacana bahwa nanti juga akan ada S2-nya Pak Yudit. S2 terapan Pak? Atau ya, S2 terapan. Ya. Jadi kelanjutan daripada fisioterapi. Ya. Ya teman-teman, bahwa artinya di
dunia pendidikan khususnya fisioterapi itu ilmu terus berkelanjutan ya jenjangnya ya. Jadi dari D3 sampai dengan profesi saat ini, tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya akan berlanjut ke S2 terapan ya Pak ya. Ya Pak, ini sedikit ngobrol-ngobrol mengenai mahasiswa praktek ya Pak ya. Jadi ini kan eranya corona Pak ya. Jadi di mana dari kita sudah setahun ini semuanya serba dibatasi, ya baik belajar di kampus, kemudian di lahan ya praktek di rumah sakit ya juga terbatas, otomatis jam dari praktek mahasiswa yang saat ini yang sedang berlangsung di rumah sakit juga dibatasi ya Pak, jadi berkurang. Jadi gimana menurut Pak Heri melihat kondisi seperti itu Pak? Kalau dari kita sendiri Pak Yudi, Ya. memang di sini perlu suatu inovasi ya dari Ya. setiap dosen ya. Jadi seperti yang sudah kita lakukan Pak Yudit, kita kan sering membuat satu video ya. Ya. Nah ini mempermudah mahasiswa untuk belajar ya. Misalnya kita mempraktekkan sesuatu ya. Nah, ini kan kalau kita memang sudah banyak Pak Yudit ya video-video, tapi rata-rata kan masih ya Pak Yudit ya, bahasanya itu masih belum aplikatif ya. Tapi kalau kita mengajar itu kan dengan bahasa kita, kemudian itu yang sudah biasa dimengerti oleh mahasiswa itu akan lebih mudah ya. Lebih mudah dipahami ya teman-teman. Memang ya paling ideal itu ya harus praktek Pak. Ya, harus praktek ya. Tapi dengan kondisi seperti ini sebenarnya bisa diakali Iya. juga. Jadi sebenarnya ini kan tantangan Pak ya untuk mahasiswa dan juga dosennya ya Pak ya. Ya tertantang supaya gimana caranya kita bisa mengembangkan dengan situasi saat ini gitu ya Pak. Betul. Ya terus mungkin ada tips Pak untuk teman-teman yang sedang praktek atau teman-teman mahasiswa yang ya istilahnya mau persiapan praktek ya, preklinik atau praktek klinik, karena kondisinya nanti mungkin ke depan ya pasti berbeda dengan sebelum pandemi. Jadi apa Pak mungkin bisa dibagikan tipsnya untuk teman-teman yang mahasiswa saat ini, apa yang harus di-upgrade atau harus dipelajari gitu Pak? Kalau saya memberikan masukan begini ya, untuk mahasiswa yang saat ini dengan kondisi yang saat ini ya, memang dengan adanya keterbatasan untuk praktek seperti yang tadi saya sampaikan, memang secara teoritis ya mungkin mereka juga harus terus digenjot ya teoritisnya ya, tapi juga dengan jalan belajar membaca melihat dengan video-video aplikatif itu ya Pak Yudit. Kemudian juga kita lakukan sendiri ya, lakukan sendiri baik dengan keluarga atau apa ya. Jadi itu harus diulang-ulang Pak Yudit, harus diulang-ulang karena itu adalah keterampilan. Kalau kita hanya melihat saja kemudian tidak mempraktekkan, itu tidak akan bisa. Tapi saran saya juga komunikasi dengan dosen ya. Karena Anda masih sebagai mahasiswa, jadi dikomunikasikan dengan dosen dan jangan takut untuk bertanya. Pendidikan fisioterapi berkelanjutan Pak Yudit. Jadi kalau ini nggak tahu, seterusnya nggak tahu. Tapi makanya harus tahu dulu. Harus tahu. Nah, itu kelanjutan terus supaya tidak ada nyambung terus. Jadi teman-teman bukan berarti kita yang sudah lulus di jenjang D3 itu enggak harus, maksudnya stop belajarnya enggak ya Pak ya, tetap ya berkelanjutan Pak ya. Bisa. Kita pun juga istilahnya yang sudah menempuh pendidikan akademik juga masih belajar ya Pak ya sampai sekarang ini ya.
baik anatomi, biomekanik dan segala macam ya, yang menunjang profesi kita ya sebagai fisioterapi. Ya itu tadi tips dari Pak Heri teman-teman ya, kita harus berani mencoba ya, baik dengan rekan teman-teman, keluarga atau saudara ya. Jadi semakin sering kita aplikasi, semakin sering kita memahami nanti gimana ada kesalahan atau kekurangan, kita teman-teman bisa komunikasi dengan dosennya ya. Gitu ya Pak ya. Ya. Ya satu lagi Pak Heri, ini yang terakhir ya, supaya dengan kita ngobrol-ngobrol ini teman-teman bisa paham dan sedikit membuka wawasan mengenai dunia pendidikan di fisioterapi ya. Nah ini rencana kita di kampus ini bagaimana Pak Heri? Kan banyak ya pertanyaan dari alumni atau mahasiswa, Pak di Stikes RKZ atau di Stikes Stikfin ya, itu rencana membuka S1 kapan Pak atau D4 ya? Nah ini kan sering Pak Heri pertanyaan-pertanyaan ini muncul ke saya gitu. Nah mungkin Pak Heri bisa menjelaskan gimana sih apa kalau peluangnya ke arah S1 atau D4 atau profesi gimana Pak? Sebenarnya di Stikes ini sudah layak ya Pak. Sudah layak Pak ya. Sudah layak untuk membuka prodi baru. Karena kalau kita melihat dari perjalanan daripada Stikes yang ada di D3 fisioterapi ini yang ada di Stikes ini sudah cukup lumayan lama ya. Kemudian apalagi sekarang kita kan sudah akreditasi B ya. Akreditasi B ya. Salah satunya itu ada sebagai persyaratan untuk mendirikan prodi baru sudah bisa. Ya. Memang begini teman-teman. Nah ini mungkin untuk memacu teman-teman ya. Karena untuk mencari dosen ini Pak, dosen yang mau berkecimpung menggabung jadi dosen fisioterapi Pak, agak sulit untuk fisioterapi. Iya. Kelihatannya teman-teman fisioterapi itu lebih enjoy di lahan. Iya, lebih enjoy praktek ya. Iya. Jadi yaitu masih kesulitan dalam hal SDM-nya. SDM ya. Tapi kita yakin ya dengan mungkin dari teman-teman ada suatu semangat untuk mengembangkan diri, terutama mengembangkan fisioterapi. Saya kira suatu saat ya kita sudah siap kok mestinya Pak. Sudah siap ya. SDM-nya aja yang masih agak sedikit berproses Pak ya. Kita lagi berproses ya. Iya. SDM ya. Kalau persyaratannya kok rasanya sudah mumpuni ya Pak. Iya ya. Sudah oke ya. Ya mudah. Ini kan tahu dari posisi kita. Iya. Ya. Jadi itu teman-teman ya. Mungkin yang pernah bertanya atau sering tanya kapan Pak Stikfin buka jalur transfer ya, bisa Pak ya jalur transfer ya? Bisa ya? Bisa. Kalau saya melihat dari perjalanan dari institusi lain ya Pak, mereka setelah buka program reguler untuk misalnya mengembangkan ke D4 atau D1, ternyata dalam proses itu mereka juga bisa buka transfer. Sudah menerima mahasiswa jalur transfer Pak ya? Iya, saya kira dengan pengalaman mereka ya mungkin bisa lah ya. Bisa. Tapi saya sendiri belum tahu pastinya Pak Yudi tunggu. Tapi regulasinya kok rasanya boleh. Boleh ya. Ya, mudah-mudahan proses maupun rencana yang sudah dipersiapkan berjalan lancar dan Stikfin bisa segera membuka prodi baru atau kelanjutan dari program D3 ya, mungkin bisa S1 sampai dengan profesi. Ya, mungkin itu aja Pak Heri, kita ngobrol-ngobrol fisioterapinya. Mungkin di kesempatan lain kita boleh kembali untuk
ngopi ya Pak ya, ngobrol-ngobrol fisioterapi. Siap, siap. Jadi supaya teman-teman yang di luar sana, teman-teman mahasiswa, teman-teman alumni, ataupun teman-teman sejawat fisioterapi bisa sedikit menambah wawasan, menambah ya bekal lah pengalaman kita, sharing dari kita supaya bermanfaat ya. Oke, terima kasih Pak Heri atas sharingnya. Selamat siang, sampai jumpa kembali. Salam fisioterapi.